Rona bahagia begitu jelas terpancar dari sosok Irish Bella. Apalagi setelah ia menikah dan kembali membangun rumah tangga bersama seorang pengusaha asal Aceh bernama Haldi Sabri. Hal ini pun diakui Ibel ketika berbincang dengan Maya Estianty. Dikala ditanyakan soal kehidupannya saat ini, dengan lengkapnya keluarganya saat inilah yang membuat Ibel sangat bersyukur. Happy banget, happy banget. Ya, aku sih ngerasa ya keluarga kita kayak benar-benar komplit banget. Mana anak-anak juga sekarang punya kakak lagi, kakak perempuan 2. Dan mereka tuh anak-anak baik-baik banget, anak yang pintar. Terus selalu kayak mengutamakan keluarga. Suamiku juga sayang banget, makanya kayak, aduh kayak bersyukur. Aku bilangnya nggak berhenti-berhenti bersyukur, kayak bahagia banget gitu. Di balik rasa bahagia, ada pula rasa khawatir dan ketakutan yang dirasakan oleh aktris berdarah Belgia ini. Di mana roda kehidupan berputar, disitulah cemas Ibel muncul. Karena ia tak tahu pasti kapan dan akan dari mana kesedihan menghampirinya kelak. Takut. Sampai aku tuh mikirkan, aku terlalu bahagia banget. Aku takut nanti ujiannya kayak gimana ya berikutnya ya, datang dari mana ya gitu. Aku sampai takut kayak gitu. Aku sampai bilang, aku takut apa nanti aku duluan ya atau gimana. Maksudnya meninggal duluan? Iya, maksudnya sampai saking kayak dari mana pun ujian itu datang kan gitu kan kayak gitu. Aku sampai mikir karena aku saking bahagianya. Karena kan terus hidup berputar kan gitu. Ada yang bahagia, nanti ada titiknya kita merasakan kesedihan. It's totally normal. Tapi dari mana lagi nanti seginya akan datang gitu loh. Nah itu yang kayak buat aku mikir kayak gimana ya. Terus selalu ditenangin ya kan, namanya juga hidup pasti akan terjadi. Yang penting kita sama-sama punya tujuan yang sama, saling menguatkan. Tak sedikit pasangan yang berat berpisah karena khawatir dengan anak-anak. Namun dengan keyakinan bulat, Ibel sudah yakin akan hal itu. Dan belum memberitahu anak-anaknya soal orang tuanya yang telah berpisah. Pun selama ini ia tak pernah memutus komunikasi anak-anaknya dengan ayah kandungnya. Aku nggak perlu bilang. Oh, lu nggak sampai sekarang? Iya kan, karena mereka masih kecil Bun gitu. Dan setelah itu ya terus aku konsultasi gimana caranya parenting anak-anak ini, bahwa I'm now a single parent gitu. Itu ya, apa nasihat parenting? Ya lebih kayak nggak memutuskan komunikasi pertama sama ayahnya, dan karena mereka masih kecil ya lebih kayak ya tetap memberikan mereka kasih sayang aja sih. Jadi harus tetap orang tua tuh ngasih full kasih sayang aja ya. Dan gitu. aku tidak menceritakan yang sebenarnya kan Bun, kayak gitu. Karena kan waktu itu mereka mulai bertanya di mana ayahnya, dan aku selalu bilangnya mereka kalau ayahnya sedang bekerja, dan tetap ada komunikasi. Dari segala ujian kehidupan yang telah ia lalui, banyak hikmah yang didapat oleh Ibel. Baginya yang melekat dan wajib dijalani adalah ikhlas dan memaafkan. Untuk pelajaran ya, yang pertama ya segala sesuatu tuh kita nggak pernah tahu ya. Semua kan kita dititipkan gitu. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar belongs to us, milik kita. Kalau ketika nanti Allah berkehendak untuk diambil kembali atau cukup sampai di sini ya sudah, kita harus belajar ikhlas. Dan menurut aku yang kedua, terus siap kalau diambil kembali. Kan udah pernah ngelewatin kan yang pertama kan? Ya harus. Ya, itu kan maksudnya itu harus kayak ya kan tauhid itu yang harus kita tanamkan. Nah, tauhid kan bukan berarti kayak kita beribadah aja, tapi tauhid itu dalam aspek kehidupan tuh kita tuh harus ikhlas gitu apapun yang terjadi. Di balik ujian terbitlah pelangi. Inilah yang dirasakan Irish Bella ketika gelap sempat datang. Kini ia menikmati hidupnya bak princess yang benar-benar disayangi oleh sang suami. Besar namanya melalui sinetron, kini Irish Bella tak diberi izin untuk mengambil job sinetron. Saya ditanya, ayah, aku masih boleh main sinetron nggak? Tidak boleh. Eksekutif produser loh guys. Ya makanya kan sekarang mungkin aku udah nggak dibolehin lagi main sinetron, karena kan ya sinetron Bunda tahu lah ya. Ih capek. Capek banget. Terus kayak kemarin aku sempat nyoba lagi setelah vakum bertahun-tahun, terus aku sempat syuting lagi kan sama Shiva. Oh iya. Aku syuting sama Shiva. Cantik-cantik kemarin ya. Aku syuting sama Shiva, di situ aku kayak cuman berapa bulan doang, 2 apa 3 bulan. Abis itu kayak aku umroh, terus pas balik lagi kayak aku nggak bisa, aku nggak tega ninggalin anak-anak Bun, gitu. Terus alhamdulillah pas menikah, terus kata suami, kamu masih banyak kok kesibukan lain yang bisa kamu lakukan daripada syuting sinetron, karena itu waktunya kayak udah habis di sana di lokasi gitu. Jadi kayak banyak, alhamdulillah sekarang ya ada YouTube, harus ada skincare, ada mau buka klinik juga.
Terus ada film, upcoming movie juga. Ya, setiap orang itu pasti punya yang namanya lika-liku kehidupan. Benar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang flat-flat aja. Ya, karena gini, kalau nggak hidup, kalau nggak belajar, ya kan. Betul. Dinamika hidup seseorang itu pasti akan berputar terus seperti roda. Bener. Gitu. Ini bijak banget loh di siang hari ini. Ish. Udah siap banget kayaknya ya. Jadi apa? Jadi nggak tahu lah jadi apa. Nanti kita lihat ya di 2025 kira-kira peruntungan Fadi Iskandar ini Jadi seperti apa? Prak-prak gitu ya? Iya, tapi ya itu kembali ya. Apapun itu jalan hidup, mungkin ada yang saat ini merasa seperti waktu dulu Irish Bella juga Iya. sempat mengalami gitu keterpurukan. Nah, pokoknya sabar-sabar aja dan juga berdoa terus karena tadi juga kita lihat bahwa hubungan spiritual bersama Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk dia. Iya, betul sekali.